Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azam Izzuddin dengan NIM A11 2023 14992 dari kelompok A11 4411. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester pembelajaran mesin, yaitu tentang estimasi harga mobil menggunakan regresi linear. Saya akan menjelaskan setiap tahapan yang saya lakukan di Google Colab sesuai dengan instruksi soal ujian. Uh, yang pertama di sini pertama kita mengimpor semua library yang diperlukan untuk proses. Kita langsung saja ke sini ke uh, selanjutnya kita langsung saja ke sini ke fitur dataset. Nah, di sini yaitu pertama adalah fitur name atau nama-nama kolom sesuai dengan deskripsi dataset. Kemudian dataset akan dimuat ke dalam data frame. Nah, di sini saya juga sempat mengecek distribusi fitur engine location sebagai pengecekan awal. Nah, lalu selanjutnya itu df.head. Nanti menampilkan 5 baris pertama data kita untuk melihat sekilas isinya. Selanjutnya yaitu kita akan mengecek apakah ada data yang kosong dan rubah data yang kosong menjadi none. Nah, ini adalah bagian penting dari pembersihan data. Kita mengecek data yang kosong atau missing values. Awalnya dataset ini disebutkan tidak ada missing values, tapi ternyata ada beberapa nilai yang perlu kita ubah menjadi none agar bisa diproses. Nah, setelah itu beberapa kolom yang seharusnya numerik seperti normalize losses, bore, horsepower, dan price perlu kita konversi ke tipe data numerik. Ini karena adanya karakter tanda tanya tadi, proses konversi ini juga bisa menghasilkan none baru jika ada data yang tidak bisa dikonversi. Jadi kita perlu periksa lagi missing value setelahnya. Tahapan ini merupakan bagian dari tugas juga. Akan dicek lagi missing values-nya. Nah, selanjutnya itu mengubah data menjadi none ya. Ini df replace. Nah, di sini akan dicek ulang setelah sudah diubah menjadi none, akan dicek ulang missing values-nya seperti ini. Selanjutnya yaitu cari missing data. Nah, pada tahapan ini yaitu melanjutkan proses penanganan missing values. Untuk kolom-kolom numerik yang masih memiliki none, nilai none tersebut diisi dengan nilai median dari kolom masing-masing. Dari kolom masing-masing. Median dipilih karena lebih robust terhadap outlier dibandingkan rata-rata. Untuk kolom categorical num of doors, nilai none tersebut diisi dengan nilai modus, nilai yang paling sering muncul dari kolom tersebut. Nah, setelah imputasi, kita pastikan bahwa tidak ada lagi missing values di dataset. Kita dicek dulu, cek hasilnya setelah dijalankan seperti ini. Nah, kan missing value-nya setelah dibersihkan sudah 0. Selanjutnya pada tahapan 4 yaitu drop data duplikat. Di sini kita akan memeriksa dan menghapus baris-baris yang duplikat dari dataset tersebut. In place true memastikan bahwa perubahan dilakukan langsung pada data frame atau DF. Kemudian ia mencetak bentuk jumlah baris dan kolom. Setelah penghapusan duplikat untuk menunjukkan apakah ada baris yang dihapus. Dalam kasus ini output menunjukkan tidak ada. Nah, outputnya 201 menunjukkan tidak ada duplikat yang ditemukan. Jumlah baris tetap 201. Selanjutnya yaitu drop fitur yang bernilai konstan.
Fitur yang hanya memiliki fitur yang hanya memiliki satu nilai unik tidak memberikan informasi apapun untuk model. Jadi idealnya kita dibuang. Dalam kasus ini setelah dicek tidak ada fitur yang bernilai konstan. Nah, karena dalam dataset ini tidak ada yang fitur yang bernilai konstan, maka tidak ada yang dihapus. Nah, nol kan yang dihapus karena tidak ada yang bernilai konstan. Selanjutnya yaitu cek distribusi engine location. Seperti ini. Mengecek kembali distribusi engine location setelah semua pembersihan. Nah, yang keenam yaitu cek fitur yang bertipe kategorikal. Nah, pada tahapan ini untuk mengidentifikasi dan menampilkan informasi tentang kolom-kolom kategorikal tipe objek dalam data frame. Nah, untuk mengecek fitur kategorikal. Selanjutnya yaitu konversi nilai kategorikal menjadi ordinal. Nah, pada model machine learning tidak bisa memproses data teks, jadi kita harus mengubah fitur kategorikal menjadi numerik seperti misal body style diganti jadi 1 atau 2 gitu. Nah, di sini ada dua cara yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada label encoding. Untuk fitur seperti make, body style, engine type, dan fuel system yang tidak punya urutan logis, saya pakai label encoder. Ini hanya mengubah kategori menjadi angka unik seperti 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, yang kedua yaitu kolom dengan urutan logis atau mapping manual. Untuk fitur yang punya urutan logis seperti file type, engine location, aspiration, name after, draft wheel, dan seterusnya, saya membuat mapping numerik secara manual. Ini penting agar model memahami urutan atau tingkatan dari kategori tersebut. Nah, itu setelah selesai, di sini kita cek lagi apakah ada yang jadi setelah konversi tahapan ini. Nah, jadi biar dicek apakah masih ada atau enggak yang menjadi di sini ya tidak ada lagi yang muncul. Di sini kan 0, jadi tidak ada lagi. Nah, selanjutnya di sini kita mengecek korelasi antar fitur numerik. Nah, pada tahapan ini kita menganalisis hubungan antara fitur-fitur numerik dalam dataset. Di sini saya menghitung matriks korelasi hanya untuk kolom-kolom numerik. Lalu saya membuat heatmap untuk memvisualisasikan matriks korelasi tersebut. Heatmap ini sangat berguna untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang berkorelasi kuat dengan variabel target atau price, dan juga mengidentifikasi multikolineritas antar fitur independen. Tahapan ini merupakan bagian dari tugas yang ke-8, cek korelasi. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya yaitu bagi data menjadi training dan testing. Nah, pada tahapan ini di sini saya membagi dataset menjadi fitur X dan variabel target Y, yaitu price. Di sini price targetnya. Nah, kemudian X dan Y kita pisahkan lagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Nah, data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model bisa memprediksi data baru yang belum pernah dilihatnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang inti dari regresi linear, atau ya intinya yang pertama yaitu MSE atau mean squared error, yaitu mengukur rata-rata dari kuadrat antara harga sebenarnya dan harga prediksi. Nah, nilai MSE yang didapat sebesar 17, 76, 67, 71.65.
Nah, semakin kecil nilai MSE, semakin baik modelnya. Selanjutnya yaitu RMSE atau root mean square error. Nah, ini adalah akar kuadrat dari MSE. Ini lebih mudah diinterpretasikan karena berada dalam satuan yang sama dengan variabel target. Nilai RMSE di sini saya mendapatkan yaitu 4215.06. Ini berarti rata-rata kesalahan prediksi model sekitar $4.215. Selanjutnya yaitu R2 score atau coefficient of determination, mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan varians dalam variabel target. Nilai berkisar 0 hingga 1, di mana 1 menunjukkan model yang sangat baik dan menjelaskan variasi data. Nah, untuk R2 score yang kita dapat yaitu 0,85. Ini artinya sekitar 85% variasi harga mobil dalam data testing dapat dijelaskan oleh model regresi linear ini. Nilai R2 yang mendekati 1 menunjukkan model yang sangat baik. Selanjutnya yaitu rumus regresi linear yang terbentuk. Nah, pada tahapan ini di sini saya membuat scatter plot untuk memvisualisasikan perbandingan antara harga sebenarnya dan harga prediksi. Saya membuat plot di mana sumbu X adalah harga sebenarnya dan sumbu Y adalah harga prediksi. Garis diagonal titik merah, garis diagonal merah putus-putus menunjukkan skenario ideal di mana prediksi sama persis dengan nilai sebenarnya. Nah, titik-titik yang berkumpul dekat garis seperti ini menunjukkan bahwa model kita bekerja dengan cukup baik dalam memprediksi harga. Semakin rapat titiknya garis, semakin akurat modelnya. Yang terakhir yaitu menampilkan rumus regresi linear yang terbentuk. Nah, pada tahapan ini di sini mengekstrak dan menampilkan rumus regresi linear yang terbentuk dari model yang telah dilatih. Saya mengambil nilai koefisien bobot untuk setiap fitur independen dan nilai intercept atau konstanta dari model. Kemudian saya mencetak rumus regresi linear dalam format price sama dengan intercept plus koefisien 1 kali fitur 1 plus koefisien 2 kali fitur 2. Nah, rumus ini menunjukkan bagaimana setiap fitur berkontribusi pada prediksi harga. Koefisien positif menunjukkan hubungan positif. Misalnya jika horsepower meningkat, price cenderung meningkat, sedangkan koefisien negatif menunjukkan hubungan negatif. Tahapan ini merupakan bagian. Demikianlah penjelasan saya mengenai proyek estimasi harga mobil menggunakan regresi linear, mulai dari pembersihan data, fitur engineering, hingga pelatihan dan evaluasi model. Semoga penjelasan ini mudah dipahami. Terima kasih. Sekian dari saya.